sampaikan ya terkait dengan hal itu ya, bagaimana kontribusi anak-anakku sekalian ya, termasuk kalau keikutsertaan dalam sebuah kegiatan-kegiatan, termasuk saya anggap kemarin bahwa ya partisipasi anak-anakku untuk setiap kuliah umum, karena itu sangat-sangat membuat wawasan anak-anakku sekalian menjadi bertambah. Karena kuliah umum itu memang dihadirkan untuk mengisi anak-anak kalian yang dimana pengetahuan-pengetahuan itu tidak kita dapatkan dari orang-orang yang memang pakar dalam bidang itu. Ya, yang kita dapatkan di dalam ruang-ruang kelas adalah bagaimana kita dengan dosen berinteraksi. Ya, bagaimana dosen mengajarkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam RVS. Ya. Nah, tetapi di dalam kuliah umum ini, ya Anda diberikan wawasan yang cukup luas dari sisi teori dan dari sisi praktis. Sehingga dengan itu saya selalu mengharapkan kepada anak-anak bidik misi, setiap ada kegiatan-kegiatan itu, saya harapkan partisipasinya, ya, saya harapkan keikutsertaannya. Jangan hanya menganggap bahwa saya itu begini. Banyak sekali manfaat yang Anda bisa dapatkan. Apalagi nanti kalau luring. Karena Anda bisa ketemu dari sekian banyak fakultas, sekian banyak program studi dalam suatu tempat. Anda bisa memperbanyak teman. Ya, karena itu dibutuhkan di situ. Ya, dibutuhkan di situ. Ya, bagaimana kita harus berinteraksi dengan yang lain. Kan salah satu tujuan kita untuk berlembaga, untuk masuk di dalam sebuah organisasi, bagaimana bisa memperbanyak ya teman, memperbanyak kolega, memperbanyak misalnya hubungan-hubungan emosional yang kita dapatkan di dalam ruang-ruang kelas itu. Sehingga perlu kita harus menambah diri dengan membekali ya masuk ke dalam suatu lembaga-lembaga kemahasiswaan. Nah, salah satunya untuk anak bidik misi yaitu ada yang lembaga tersendiri, yaitu namanya IKBIM, ya, Ikatan Bidik Misi. Ikatan itu adalah ruang-ruang di mana persaudaraan itu terjalin, ya, hubungan emosional yang sama halnya dengan mereka, ya, satu perjuangan, satu visi, ya, yaitu bagaimana bisa membawa Indonesia ini menjadi Indonesia emas, ya, sesuai dengan harapan ya 2010, ya, diharapkan 30 tahun ke depan 2040 Indonesia ini sudah menjadi Indonesia emas, generasi-generasi yang sudah dipersiapkan dengan betul-betul mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ya, bandingkan dari 1,3 naik menjadi 2,5 triliun, itu lompatannya hampir 100%. Ya, yaitu kenaikannya menjadi 1,2 triliun dari 1,3. Nah, kalau itu yang terjadi, nah salah satu juga ya anak-anakku sekalian, karena di situ di dalam penyampaian Kemendikbud terkait dengan salah satunya biaya yang membedakan, ya, yang dulunya tidak ada pembeda antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain, dari program studi yang satu dengan program studi yang lain, dari perguruan tinggi yang satu dengan program tinggi yang lain. Ya, yaitu salah satu adalah akreditasinya. Ya. Kalau akreditasinya A, maka diberikan bantuan antara 8 sampai maksimal 12. Ya. Akreditasi B dari 4 juta. Ya. Nah, itu. Akreditasi C itu tadi baru 2,4. Ya. Nah, itu. Nah, sehingga kalau itu ya tidak ada lagi misalnya bahwa dia minder dengan biaya itu tadi sehingga dia tidak bisa masuk di kedokteran, dia tidak bisa masuk misalnya di jurusan-jurusan favorit yang menjadi yang menjadi harapan impian mereka. Ya, tidak lagi misalnya, karena negara ini sudah mengucurkan biaya yang tidak sedikit untuk itu. Ya,
Itu anak-anakku sekalian perlu Anda pahami ya terkait dengan penyampaian-penyampaian ini. Nah, sehingga pesan saya kepada anak-anakku sekalian, buktikan ya mana prestasi Anda. Jangan Anda hanya menganggap bahwa prestasi itu hanya diukur dari IPK-nya, tetapi prestasi itu diukur dari semua hal, termasuk diantaranya adalah itu tadi prestasi yang dimunculkan dalam hal kebakatan Anda. Ya, bukan hanya prestasi bahwa IPK-nya 3,0, IPK-nya 4,0 dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagian. Sehingga dulu tolak ukurnya di bawah 3,0. Sekarang tidak menjadi lagi itu. Tetapi dilihat dari kontribusinya, apa kontribusi terhadap lembaga. Ya, jadi syaratnya tadi ya adalah masyarakat atau mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi di bawah rata-rata. Nah, saya umpamakan tadi ukurannya adalah 800.000 pendapatan rata-rata dalam keluarga. Kalau ada orang tuanya misalnya yang punya pendapatan dalam 1 bulan 10 juta dan dia punya tanggungan ya itu 12, boleh jadi bahwa dia masuk dalam kategori itu. Ya, boleh jadi bahwa dia masuk dalam kategori itu. Ya. Nah, sehingga dengan itu anak-anakku sekalian, kalau Anda nanti setiap semester, ya, karena setiap semester fakultas, universitas berhak melaporkan ke kementerian terkait mahasiswa yang bersangkutan apa sih kontribusinya itu, dan berhak mengusulkan untuk diberhentikan. Ya. Jadi kalau ada nanti tiba-tiba bahwa pada saat dia nanti cek ya, oh muncul di situ tagihannya, berarti Anda termasuk orang yang diberhentikan. Nah, dari mana sumber informasi itu? Sumber informasi itu dari pemantauan saya dan dari informasi dengan koordinator, sehingga itulah ya setiap fakultas ada koordinatornya. Karena tidak semua pimpinan fakultas itu bisa melihat siapa-siapa yang bersangkutan ini. Ya. Siapa-siapa yang bersangkutan ini kalau seperti ini misalnya. Ya. Nah, itu. Jadi itu anak-anakku sekalian yang perlu saya sampaikan, ya silakan anak-anakku masuk berlembaga, tapi silakan juga lembaganya itu sudah, jangan sampai misalnya Anda masuk di lembaga lain tetapi Anda mengabaikan IKBIN. Ya. Yang kedua, silakan anak-anakku sekalian tunjukkan prestasinya apa. Ada link kemarin yang saya kirim, itu adalah salah satu bagian pendataan pada anak-anakku sekalian. Nah, kalau sepanjang di dalam proses itu, ya, Anda tidak bisa memberikan kontribusi, ya, silakan Anda harus angkat kaki, ya. Saya akan gantikan ke yang lain, kan yang lain juga punya hak untuk itu. Ya, kalau Anda mengatakan kenapa anu ganti, ya. Nah itu. Kenapa anu yang ini? Ya. Nah itu. Jadi ya silahkan. Karena di situ nanti kita hanya mengusulkan. Kementerian dulu langsung kita usulkan penggantinya. Ya, dulu langsung kita usulkan penggantinya. Sekarang kita tinggal hanya mengusulkan pemberhentiannya. Ya. Nah itu. Tergantung nanti dari kementerian. Ya. Apakah diberikan tambahan lagi setelah kita mengusulkan bahwa sekian orang yang digantikan, diberikan tambahan lagi untuk diminta penggantinya. Ya, tapi saya kemarin ada beberapa yang saya coba ini, tetapi sampai sekarang juga belum turun pergantiannya. Itu berarti ya tinggal tunggu nanti siapa nanti yang tidak tidak aktif lagi bidik misinya. Jadi kalau sudah ada bermasalah bidik misinya itu berarti itu
ya Anda sudah pernah diusulkan untuk diberhentikan. Ya. Jadi tidak lagi disampaikan bahwa ini ya nanti tinggal Anda nanti Anda sendiri yang menyadari dirinya. Kok apa sih kesalahan saya? Kok apa sih, tidak ada lagi istilah dibilang kesalahan atau apa. Tetapi apa kontribusi Anda selama ini terhadap lembaga? Ya. Apa kontribusi Anda terhadap lembaga? Padahal lembaga mengharapkan, negara mengharapkan ini Anda betul-betul hadir, dibiayai oleh negara. Bandingkan kemarin 600 lebih pendaftar untuk KIPKA. Yang diterima hanya 75 orang. Dari sebarang itu tadi. Dan diberikan porsi di setiap tingkatan penerimaan SN, SB, itu 30%, tidak sedikit. Ya, 30% dari jumlah kuota yang mau diterima di setiap jenjang penerimaan. Jadi Fakultas Ekonomi kemarin kuota daya tampung untuk SN itu 263. Ya, diberikan slot untuk menerima bidik misi dari pendaftar 670 dengan kriteria-kriteria itu tadi. Tetapi yang tersaring hanya 75. Nah, nanti itu apakah nanti di SB itu ya berapa jumlah Nah, itulah nanti lagi bahwa sekian ya tahun kemarin ya UNM mendapatkan kesempatan diberikan bahwa dari sekian ribu mahasiswa yang diterima di angkatan 2020 ya KIPKA 1.800. 1.800 lebih orang yang diterima. Ya, jadi itu anak-anakku sekalian yang saya perlu sampaikan pada kesempatan ini, ya terkait dengan hal yang kita di Fakultas Ekonomi, ya dalam perkembangan di evaluasi kemarin sudah ada lagi, alhamdulillah kemarin ada pengumuman keluar untuk penerima BI seleksi administrasi. Itu sekitar 60 lebih orang yang lolos seleksi administrasi. Tinggal menunggu nanti seleksi wawancaranya. Ya, dari kurang lebih hampir 100 lebih pendaftar yang lolos seleksi administrasi 60-an. Ya, sedangkan yang penerima beasiswa Basnas ya, itu dari 16 orang yang diusulkan, 12 orang yang lolos sudah menerima di masjid kemarin, ya. Nah, selanjutnya juga ada beasiswa dari Haji Kalla, ya, termasuk juga adalah beasiswa penyelesaian studi, ya, yang diberikan oleh Haji Kalla. Tinggal menunggu hasil seleksinya, karena ada sekitar 30-an mendaftar, ya, mudah-mudahan. Jadi, kalau dalam hal beasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi selalu kita sampaikan dan alhamdulillah selalu terserap dan itu tidak sedikit. Nah, sehingga kalau kita lihat dari seluruh jumlah mahasiswa yang ada ditambah dengan adik-adik bidik misi yang pernah merasakan yang namanya beasiswa itu sudah lebih dari 60-an%. Ya, sudah lebih dari 60-an%, hampir 70%. Yang sudah merasakan yang namanya beasiswa. Apalagi pada kuota-kuota ini, ya, di tahun ini. Setiap daya tampung di jalur penerimaan, itu diberikan kuota 30%. Jadi kalau kita mau terima 1.000 mahasiswa, itu jumlah bidik misi yang harus terserap, ya 300 orang. Ya, atau KIPKA, sehingga nanti disitulah dia nanti harus bersaing dengan kriteria itu tadi, walaupun tadi 30%, tetapi ya syarat untuk terpenuhinya itu dilihat dari syarat-syarat yang dia miliki, ya. Nah, itu anak-anakku sekalian, kalau ada yang kita mau diskusikan, ya termasuk penyampaian terkait dengan kalau memang itu juga terjadi nanti
di angkatan yang sekarang, angkatan yang sudah masuk menjadi mahasiswa, ya biaya hidup juga menjadi naik darinya 700.000, ya dilihat berdasarkan zona, ya mulai dari tingkatan-tingkatan 800.000 zona 1, 900.000 kenaikan 150.000, zona 2 950.000, zona 3 1.100.000, zona 4 itu 1.250.000, ya zona 5 karena sampai 5 zona berdasarkan keadaan ekonomi secara nasional yaitu sampai dengan 1,4 ya biaya hidupnya. Nah, kalau di Makassar termasuk 5 provinsi yang masuk pada zona itu, pada zona zona 4. Jadi anak-anakku sekalian berpeluang untuk mendapatkan ya 1.250.000 ya. Nah, itu berpeluang untuk mendapatkan itu biaya hidupnya. Ya. Belum lagi kalau memang menjadi suatu aturan bahwa setiap mahasiswa yang masuk di program studi dengan akreditasi itu, kalau UKT-nya misalnya hanya 5 juta, ya, Anda masuk di akreditasi A, diberikan porsi 8 juta sampai dengan maksimal 12 juta, maka selisihnya tadi Anda bisa dapatkan. Ya, nah itu. Jadi misalnya ada yang mahasiswa yang masuk di prodi A, ya, akreditasi A di prodi itu, ya, maka ya nilai yang dibayarkan adalah 8 juta maksimal 12 juta. Nah kalau itu misalnya, ya karena ini masih dalam wacana draft, ya. Nah, bagaimana? Karena ada yang mempertanyakan, ya, ada yang mempertanyakan, bagaimana kalau seandainya di program studi itu hanya maksimal UKT-nya 5 juta. Contoh misalnya di akuntansi. Ya, akuntansi UKT tertinggi misalnya di ekonomi, UKT tertinggi misalnya adalah 6 juta di manajemen. Ya. Nah, kalau di manajemen dia akreditasi A, maka yang tanggung oleh negara adalah 8 juta maksimal 12 juta. Ya, apakah ada selisih? Ya, Menteri mengatakan diberikan kembali selisih itu dalam bentuk biaya hidup. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada selisih 6 juta dari 8 juta, ya, nah, itu berarti ada selisihnya 2 juta, maka bisa biaya hidupnya tadi menjadi 3.250.000 per bulan. Kalah PNS yang golongan, ya, nah itu. Jadi Anda ini sama dengan ikatan dinas ceritanya. Nah, tinggal Anda ditantang untuk bisa cepat selesai. Karena ada lagi beasiswa yang sama, nanti Anda akan dapatkan dalam bentuk beasiswa LPDP. Adalah mahasiswa yang pernah menerima beasiswa KIP atau bidik misi yang selesai tepat waktu. Ya. Jadi di situ keberlanjutannya. Kalau Anda selesai cepat, ya, maka Anda bisa diberikan, ya, tadi kembali beasiswa di LPDP itu tadi untuk S2 atau S3. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya, apalagi yang Anda harus ragukan, ya, untuk bisa, ya, berpacu, berprestasi, untuk bisa betul-betul, ya, memiliki pendidikan tinggi, ya. Apalagi misalnya, karena negara ini sudah memfasilitasi kita, ya, sehingga anak-anakku sekalian jangan Anda lagi berleha-leha untuk itu, karena semakin banyak mahasiswa di program studi itu yang lama penyelesaian studinya, itu juga bisa menurunkan akreditasi program studi yang bersangkutan. Karena salah satu kriterianya adalah berapa banyak mahasiswa yang selesai kurang dari 4 tahun dan berapa banyak mahasiswa yang selesai lebih dari 4 tahun. Kalau banyak mahasiswa yang selesai lebih daripada 4 tahun,
maka dia hanya skornya 2. Kalau banyak mahasiswa yang selesai kurang atau sama dengan 4 tahun, dia skornya 5. Ya. Scoringnya 5. Itu. Sehingga, ya kalau ada program studi yang akreditasinya, ya insya Allah kita di ekonomi ini dalam waktu yang dekat, 2021 akhir ini sudah berpacu lagi untuk peningkatan akreditasi. Ya, jadi tidak ada lagi istilahnya akreditasi A, akreditasi B, tetapi istilah unggul, ya, itu baik, ya, dengan cukup. Hanya 3 itu tadi. A itu unggul, B itu baik, akreditasi baik, C itu cukup. Artinya, ya, ada beberapa syarat-syarat yang tidak terpenuhi dari 9 indikator yang dilihat di dalam akreditasi. Nah, salah satu itu yang menurunkan akreditasi program studi. Yang kedua, dilihat dari prestasi mahasiswa. Ya. Prestasi mahasiswa di program studi itu apa saja selama dia menempuh pendidikan di program studi itu. Apa prestasinya? Berapa banyak mahasiswa yang berwirausaha? Itu juga salah satu indikatornya. Ya. Berapa banyak mahasiswa yang berwirausaha? Ya. Berapa banyak mahasiswa dari selesai tidak memiliki waktu tunggu untuk bekerja? Berapa banyak mahasiswa yang selesai tidak menunggu waktu tunggu, atau berapa lama waktu tunggu, dia lanjut studi. Artinya dari S1 dia lanjutkan ke S2. Atau setelah dia selesai S1, dia berwirausaha. Nah, itu juga bagian daripada kontribusi mahasiswa terhadap peningkatan akreditasi program studi. Jadi kalau ada program studi yang memiliki akreditasi rendah, berarti kontribusi mahasiswa terhadap itu kecil atau tidak ada. Ya, sehingga baik tidaknya akreditasi program studi itu diberikan oleh mahasiswa. Ya, sehingga dengan itu bahwa kenapa misalnya ada anak-anakku sekalian ini bukan dilihat dari berapa banyak yang mahasiswa, kan walaupun sebenarnya bahwa salah satu juga indikatornya berapa banyak mahasiswa yang memiliki IPK 4,0, 3, sekian, ya ada tingkatan-tingkatan itu. Ya. Tapi itu adalah semua poin-poin yang berhubungan dengan mahasiswa, termasuk capaian IPK-nya, ya, mulai dari IPK tinggi, sedang, sampai ke bawah, ada scoringnya. Kalau misalnya jumlah mahasiswa 1000 IPK-nya misalnya rata-rata 3,5 ke atas, itu dia langsung dapat scoring 5. Ya, nah, itu juga bagian daripada itu. Itu anak-anakku sekalian yang perlu saya sampaikan, sehingga dengan itu saya selalu mengharapkan untuk sharing-sharing seperti ini kepada anak-anakku sekalian, dan saya selalu meminta kepada koordinator, ya, bahwa bagaimana kita harus selalu buka ruang-ruang diskusi, ya, ruang-ruang di mana kita harus perlu ada sharing-sharing terkait dengan informasi-informasi itu. Ya, ya, cuman saya harapkan kepada koordinator untuk cepat tanggap. Saya itu cara kerjanya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya saya minta data ini sudah harus ada itu, ya, sudah harus. Saya tolong disampaikan ke teman-temannya bahwa ada kegiatan kuliah umum seperti ini. Ya, saya selalu, karena kenapa yang bisa saya mobilisasi, yang bisa saya gerakan, yang bisa saya harus tingkatkan kapasitasnya adalah dari adik-adik bidik misi. Baik itu misalnya dalam hal kuliah umum maupun dalam hal kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, yang saya harus selalu misalnya informasikan lebih awal adalah anak-anakku yang dari bidik misi dan KIPKA. Karena itulah yang memang membutuhkan perhatian khusus. Ya, dibanding dengan yang lain yang mungkin memiliki fasilitas yang lebih, ya, sehingga informasi itu mungkin dia lebih duluan tersampaikan, ya. Nah, itu dia lebih duluan tersampaikan, sehingga ya itu informasi itu hanya selalu saya sampaikan kepada koordinator, supaya nanti koordinator yang menyebar kepada teman-temannya. Nah, itu yang saya yang saya harapkan kepada
Ananda koordinator, mohon kerjasamanya dengan baik, mohon diberikan data ke saya dengan sebaik mungkin, sehingga betul-betul adik-adik, anak-anakku semua yang di bilik misi ini sesuai dengan harapan negara, ya insya Allah ya akan menjadi generasi emas, ya generasi yang memang nanti akan dipersiapkan untuk bisa betul-betul memiliki kejujuran, tanggung jawab, ya, integritas dan loyalitas terhadap bangsa dan negara ini dan lembaga ini, ya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Sebenarnya bahwa hari ini saya ada kegiatan untuk bulu tangkis di PIK, ya, bersama dengan para rektor dan Menteri Ristek, ya. Tapi saya sampaikan kepada pimpinan bahwa saya sudah terlanjur menjanji untuk pertemuan hari ini dan ini sangat penting yang saya anggap. Dan kalau itu mungkin ya apabila selesai acara ini saya langsung bergeser ke sana bersama-sama untuk bergabung karena masih bisa ditunda kalau ini tidak bisa ditunda, ya. Sehingga saya anggap bahwa pertemuan-pertemuan ini adalah suatu pertemuan yang sangat penting buat saya dan buat kita semua. Ya, itu yang harapan saya. Yang setidaknya bahwa karena memang di Google Meet itu hanya 100 orang maksimal yang bisa nah, itu kalau yang free, ya, tapi kalau yang premium juga itu bisa lebih sama dengan Zoom, ya. Andai kata karena selama ini setiap pertemuan itu selalu kurang dari 100 yang hadir, tapi saya lihat di sini saya pantau ini ya pesertanya 100. Jadi toh kalau ada yang mau masuk sudah melebihi kapasitas 100 tidak bisa lagi kalau bukan premium, toh. Ya, cuman kenapa? Apa bedanya Zoom dengan Google Meet? Kalau Zoom itu data pribadi Anda bisa diambil oleh orang lain karena servernya bukan di kita. Nah, kenapa saya selalu setiap pertemuan itu saya menggunakan Google Meet? Karena Google Meet itu lebih aman dibanding dengan Zoom. Nah, bayangkan kalau Anda pakai HP, di HP Anda ada data pribadi termasuk data terkait dengan perbankan Anda, ya, itu bisa kalau Anda pakai Zoom, ya, itu bisa orang bobol, ya, sehingga ya mungkin Anda. Yang kedua dari sisi penggunaan kuota, Zoom itu lebih boros dibanding dengan Google Meet, ya. Persamaannya sama, ya. Kalau dia premium dia bisa juga sampai ada yang sampai 500, ada yang sampai 1000, ya, karena maksimal setiap itu ruang meeting itu hanya sampai 100. Ya, kalau biasanya kayak seminar atau apa itu biasanya setelah kapasitas peserta 1000 itu dibuatkan live streaming, ya, di YouTube, ya, supaya yang peserta yang lain bisa nonton di live streaming YouTube itu, ya. Yang masuk di dalam forum meeting ya hanya ya karena memang disiapkan hanya ya apapun bentuknya, mau big blue button juga seperti itu hanya maksimal 1000. Ya, jadi kalau karena dianggap bahwa peserta kalau sudah 1000 itu wah sudah, kalau dia luring, ruangan besar kayak lapangan sepak bola malah lebih, ya. Nah itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku diberikan kekuatan dan kuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.